Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Mengherankan dan rasanya perlu diketahui oleh umat Islam bahwa terjadi atau ada di antara ustadz terkenal di Medan atau di antara ulama. Setelah membaca tulisan atau mendengar video yang saya buat di media elektronik WhatsApp atau YouTube, timbul reaksi menolak atau menyuruh menghentikan ceramah saya yang mengoreksi amalan atau ceramah yang mereka amalkan atau yang mereka ajarkan kepada umat. Beberapa di antaranya dinyatakan terjebak dalam perbuatan yang berbentuk bid'ah, yang diancam Nabi sebagai sesat dan di neraka. Reaksi mereka bernada protes dan keberatan atas ceramah yang saya sampaikan atau kemukakan melalui YouTube dan sebagainya. Nada atau reaksi keras protes mereka kepada saya mengatakan, "Bapak Dokter, Arifin, mohon supaya menghentikan tulisannya, ceramahnya, dan videonya melalui media elektronik." Kemudian mereka menyuruh saya membahas masalah kesehatan saja, dan jangan mengupas atau membahas masalah bid'ah. Komentar. Maka, untuk protes mereka, saya jawab. Saya katakan, kenapa saya mesti hentikan? Kenapa Ustadz keberatan? Ketahuilah oleh Ustadz bahwa tugas atau dakwah adalah agar umat tidak terjebak berbuat amal ibadah dan akidah berbentuk bid'ah dan syirik. Itu adalah suruhan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan selanjutnya, bila Ustadz melarang saya atau menolak tulisan saya kepada umat Islam agar menghindari atau tidak terjebak kepada perbuatan bid'ah dan syirik, berarti Ustadz menolak atau menghentikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umat agar menghindari amal ibadah dan akidah, agar tidak terjebak dalam bid'ah, sesat, dan di neraka. Komentar, selanjutnya, Ustadz yang memprotes tulisan saya ini adalah Ustadz yang terkenal di Medan. Beliau mengatakan, kenapa dokter melarang solawat pakai Sayyidina? Saya jawab, karena arti Sayyidina itu merupakan tuduhan arti penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, untuk itu saya jawab, solawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an. Surah Al-Ahzab 56 agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan solawat kepada umat. Maka para sahabat selanjutnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana cara kami untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi mengajarkan sesuai hadis riwayat Muslim, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Komentar. Menjadi pertanyaan, kenapa di antara umat Islam diajarkan oleh beberapa ulama supaya bersolawat yang berbunyi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Berarti, tidak mematuhi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melalui hadis riwayat Nasai dan hadis riwayat Abu Daud, Nabi membentak memarahi serombongan orang Arab yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Sayyidina Muhammad," dan seterusnya. Maka spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentak dan menjawab, "Jangan kamu sebut aku Sayyidina, karena penyebutan Sayyidina kepada saya, kalian atau kamu adalah surihan setan." Komentar. Seharusnya Ustadz sebagai penceramah mengajarkan kepada umat untuk mencari kebenaran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar umat tidak terjebak kepada bid'ah dan syirik yang ancamannya di neraka. Seharusnya Ustadz berterima kasih kepada saya, sebab saya sudah meringankan beban Ustadz. Setelah saya katakan jawaban saya ini, maka beliau atau sang Ustadz mulai melembut dan menawarkan, "Dokter, Arifin, kapan kita ada waktu dan kesempatan untuk jumpa makan-makan?" Maka untuk itu saya jawab, saya sudah tua, umur saya sudah 88 tahun. Jadi kemampuan untuk makan sembarangan terbatas. Untuk itu, saya mohon maaf. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan manfaat dan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pertanyaan, dan share video ini kepada teman-teman agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Terima kasih atas perhatian kalian.
dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.